Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Erna Chan. Tentunya di YouTube channel ini kita akan sama-sama persiapan dalam rangka seleksi kompetensi bidang. So, buat teman-teman, kita akan selalu latihan satu video 10 nomor soal. Untuk teman-teman yang daftar di Formasi Pangan dan Pertanian, teman-teman sudah tepat melihat video ini. Tinggal subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan selalu latihan hingga menjelang tes seleksi kompetensi bidang. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai wabah COVID-19 dan cadangan pangan nasional. Karena dua hal ini seringkali dikaitkan dan menjadi pemberitaan nasional. So, apakah itu soalnya? Teman-teman harus latihan 10 nomor lengkap dan menguji seberapa paham teman-teman terkait isu-isu pangan, dan bisa jadi hal tersebut akan muncul dalam tes yang sesungguhnya. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 4, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mewujudkan 8 poin. 4 diantaranya adalah mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional, menyediakan pangan yang beraneka ragam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Sehingga yang tidak masuk adalah D. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam Undang-Undang Pangan, Pasal 6, perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Kemudian dalam Pasal 7, perencanaan pangan harus memperhatikan pertama, pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan, potensi pangan dan budaya lokal, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Sehingga yang tidak masuk adalah pilihan C. Nomor 3. Jawaban yang tepat adalah A. Pada pasal 8 ayat 3, perencanaan pangan disusun di tingkat nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Pada tingkat desa, pelaku utama dan pelaku usaha tidak melakukan penyusunan perencanaan pangan. Nomor 4.
Jawaban yang tepat adalah B. Kegagalan produksi pangan di Indonesia disebabkan oleh beberapa kejadian yang mengancam produksi pangan nasional, yakni bencana alam dan sosial, kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan, disensitif ekonomi, dan alih fungsi penggunaan lahan. Selengkapnya, terdapat 8 poin, teman-teman bisa lihat dalam Undang-Undang Pangan Pasal 22 ayat 1. Gradasi sumber daya lahan dan air tidak mengancam produksi pangan nasional. Yang mengancam adalah degradasi atau kemerosotan atau penurunan sumber daya lahan dan air. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah E. Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah D. Harga gabah kering giling di gudang Bulog senilai Rp5.300 per kilogram. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah A. Besaran harga eceran tertinggi beras dibagi menjadi 7 kategori berdasarkan wilayah. Untuk harga beras per kilogram kategori medium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan seharga Rp9.450. Sedangkan untuk kategori premium seharga Rp12.800. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa akses di link berita yang tercantum pada description. Begitupun dengan soal nomor 6 sudah tercantum pada berita tersebut. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam Undang-Undang Pangan Pasal 31 Ayat 1, penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan gejolak harga pangan. Nomor 9. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 25 ditegaskan bahwa cadangan pangan nasional dapat dimanfaatkan untuk
kerjasama internasional, dan bantuan pangan luar negeri. Nomor 10. Jawaban yang tepat adalah A. Aman, bermutu, dan bergizi. Pada pasal 37 ayat 1 dikatakan bahwa impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga teman-teman semua memperoleh informasi dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.